Pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Dr. Seta Nurhayati, Mularum MSC, lurus ya Ibu? Laras Kepala UPT Puskesmas Piungan. Ya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS Kabupaten Bantul Angkatan ke-7 kerjasama fasilitasi dengan Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebelum acara seminar kita mulai, kami perkenalkan terlebih dahulu Dewan Penguji pada kesempatan hari ini. Yang bertindak selaku penguji adalah beliau Bapak Eko Susilo SIP MSI. Kemudian selaku coach adalah beliau Bapak Tantowi Jauhari SAP MPA. Dan selaku pengampu adalah saya sendiri, Dian Adi Prana, yang akan membawakan acara pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya adalah foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Mbak Ivon untuk mengkondisikan. Ya, siap Bapak. Ya, monggo, apa-apa dari Mbak Ivon, dipersilakan. Oke. Maaf, saya izin screenshot J. 1, 2, 3. Ya, sampun. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah pemaparan dari peserta atas nama Dr. Gigi Galuida Winarta Tito Ivona. Karena Mbak Ivon untuk paparannya bisa di-share screen terlebih dahulu. Siap, Bapak. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah, untuk waktu pemaparan 10 menit bisa dimulai dari sekarang. Dipersilakan, Mbak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji Eko Susilo SIP MSI, yang saya hormati Dr. Seta Nurhayati Mularum MSC sebagai selaku mentor, dan yang saya hormati Bapak Tantowi Jauhari SAP MEA sebagai coach. Perkenalkan, saya Galuida Winarta Tito Ivona, bertugas sebagai dokter gigi di Puskesmas Piungan. Hari ini saya akan mencoba memaparkan rancangan aktualisasi mengenai upaya optimalisasi pelayanan Balai Pengobatan Gigi dengan penyusunan panduan internal penerapan teledentistry di UPT Puskesmas Piungan, Bantul. Ya, kejadian pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia saat ini telah berdampak pada berbagai sektor kesehatan maupun kesehatan. Dokter gigi ini merupakan salah satu profesi yang paling rentan terpapar virus penyebab COVID-19 karena pelayanan yang berhubungan dengan rongga mulut dan tindakan yang menghasilkan aerosol. Nah, dalam kondisi yang mendesak ini, pemerintah melalui Kemenkes mengeluarkan surat edaran tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditindaklanjuti oleh PDGI dengan kebijakan serupa. Antara lain untuk hanya membuka pelayanan bagi kasus-kasus emergensi menggunakan APD level 3 selama PPKM. Lalu anjuran kedua adalah untuk melakukan pelayanan kepada pasien melalui teledentistry. Nah, dengan adanya pembatasan pelayanan pada poligigi ini mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan poligigi. Nah, seperti kita dapat lihat pada diagram di bawah ini, pada semester akhir 2019 sebelum COVID-19 merebak di Indonesia, ini jumlah kunjungan mencapai 2.611, lalu kemudian turun drastis pada tahun 2020 awal hingga mencapai angka 1.900, kemudian masih menurun pada semester awal 2020, semester akhir 2020 dengan angka 1.314 hingga tetap menurun sampai semester awal 2021 mencapai angka 1.197. Sebelumnya teledentistry ini adalah merupakan suatu layanan alternatif yang menghubungkan bidang kedokteran gigi dengan teknologi komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi klinis dan gambar jarak jauh untuk konsultasi gigi dan perencanaan perawatan. Nah, teledentistry ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan akses kesehatan gigi dan mulut, menurunkan biaya, serta berpotensi untuk menghilangkan kesenjangan dalam perawatan kesehatan mulut antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Dari berbagai permasalahan tersebut dapat kita tampilkan beberapa isu yang dapat kita bahas, antara lain pasien enggan memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya karena khawatir terpapar COVID-19.
Lalu adanya pembatasan pelayanan bagi poli gigi dan mulut selama pandemi karena tingginya risiko tindakan dan belum adanya panduan internal teledentistry selama era pandemi. Dari permasalahan tersebut, kita analisis menggunakan USY, didapatkan hasil dengan angka tertinggi pada isu nomor 3, yaitu belum adanya panduan internal alur pelayanan teledentistry selama era pandemi. Dari berbagai sebab tersebut, kita lakukan analisis dengan pohon masalah, seperti misalnya pasien tidak memiliki wadah untuk sekedar melakukan konsultasi kesehatan gigi dan mulut jarak jauh, karena belum adanya panduan internal teledentistry selama era pandemi, yang mengakibatkan tidak bisa diterapkannya teledentistry, kemudian berdampak pada tidak optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut selama pandemi COVID-19. Gagasan pemecahan isu saya membuat kurang lebih 5 kegiatan, antara lain yang pertama adalah mencari referensi dan acuan mengenai sistem teledentistry, lalu pembuatan draft panduan internal teledentistry, yang ketiga adalah pengesahan panduan internal, dan yang keempat sosialisasi panduan internal, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi panduan internal. Untuk kegiatan pertama, ini terdiri dari 2 subkegiatan. Yang pertama adalah mempelajari jenis dan manfaat teledentistry berbagai bidang kedokteran gigi. Lalu yang kedua, mempelajari prinsip etika dan hukum dalam teledentistry, yang tentu sudah berkaitan dengan nilai aneka. Salah satunya adalah tanggung jawab, yaitu dalam mencari referensi dan acuan ini kita harus mendapatkan sumber yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu untuk kegiatan kedua, dibagi menjadi 2 subkegiatan, yaitu menentukan jenis teledentistry yang akan diterapkan, lalu merancang alur pelayanan teledentistry, yang tentu sudah berkaitan dengan nilai-nilai aneka, antara lain adalah inovasi, yaitu kita menentukan jenis teledentistry yang akan memberikan inovasi pada pelayanan sehingga masyarakat mudah mengakses pelayanan di masa pandemi seperti ini. Lalu untuk kegiatan 3, kita bagi menjadi 2 subkegiatan, yaitu menampung saran dan kritik yang didapatkan selama diskusi dan konsultasi, melakukan revisi dan pengesahan panduan. Ini sudah berkaitan dengan nilai aneka, antara lain saling menghargai, yaitu dilakukan saat diskusi dan konsultasi, kita harus menghargai pendapat pihak lain. Lalu untuk kegiatan keempat, ini terbagi menjadi melakukan sosialisasi dan pendistribusian panduan internal, yang yaitu sudah berkaitan dengan nilai aneka, antara lain adaptasi pada tuntutan perubahan, karena dengan adanya sosialisasi ini, petugas pelayanan dapat lebih mudah untuk melakukan adaptasi pada tuntutan perubahan di era pandemi. Lalu, kegiatan yang terakhir terdiri dari 2 subkegiatan, yaitu membuat instrumen pengukuran evaluasi dan memberikan kuesioner kepada petugas Balai Pengobatan Gigi dan Pendaftaran. Ya, nilai aneka yang terkandung antara lain adalah transparansi, yaitu kita tidak boleh menutup-nutupi kekurangan dari hasil pengukuran evaluasi yang ada demi perbaikan seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, ini adalah matriks kegiatan. Untuk kegiatan pertama, mencari referensi dan acuan sistem teledentistry. Saya mulai pada minggu ke-2 bulan Agustus. Kemudian kegiatan kedua, pembuatan draft, itu saya mulai pada minggu ketiga hingga keempat bulan Agustus. Lalu pengesahan panduan saya lakukan pada minggu pertama September. Lalu sosialisasi saya lakukan pada minggu kedua September, dan terakhir monitoring dan evaluasi akan dilakukan pada minggu ketiga bulan September, seperti itu. Mungkin seperti itu paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Ivon yang telah memaparkan rancangan aktualisasinya. Untuk selanjutnya kepada mentor, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Seta Nurhayati Mularum, MSc, untuk bisa memberikan dukungan maupun penguatan atas apa yang telah dipaparkan Mbak Ivon. Dipersilahkan Ibu, waktunya 5 menit. Oke. Terima kasih yang saya hormati Bapak Eko Susilo sebagai penguji, yang saya hormati Bapak Tantowi Jauhari sebagai coach, dan Pak Dian sebagai Pengampu Ibu di sini, pengampu. ya. Atau nuwun ya waktu yang diberikan pada kami, alhamdulillah
Bu Ivon sudah melaksanakan kegiatannya dengan baik. Kemarin sudah menyampaikan kepada kami langkah-langkah atau materi-materi apa yang kira-kira mungkin bisa untuk dilakukan sebagai perbaikan dalam pelayanan di Puskesmas Piungan, terutama untuk pelayanan poligigi. Di era pandemi ini memang hampir seluruh layanan puskesmas, baik pelayanan umum, gigi maupun KIA atau pelayanan yang lain semua memang ada perubahan yang cukup drastis. Jumlah pasien kami juga di awal pandemi sampai sekarang ini juga memang turun drastis atau terjadi perubahan jenis layanan gitu ya. Jadi perubahan jenis layanan ini salah satunya adalah memang kita tidak boleh terlalu banyak pasien yang di satu tempat istilahnya dalam kondisi yang crowded atau berkerumun. Di samping itu juga layanan di poligigi terutama ini memang layanan yang sangat berisiko. Jadi dokter gigi dan dokter THT merupakan dokter-dokter yang paling berisiko terjadi penularan COVID. Pasien-pasien jumlah pengunjung pasien poligigi itu juga berkurang, tapi pasien kami memang secara umum berkurang karena untuk Puskesmas Piungan itu dulu sebelum pandemi pasien berkisar antara 200 sampai 300 per hari, Bapak. Jadi dan di poligigi juga jumlah pasiennya cukup banyak. Jadi saat pandemi ini kondisinya memang jumlah pasien turun. Satu, memang ada pembatasan tindakan gigi, terutama yang berhubungan dengan aerosol. Yang kedua, memang pasien takut. Nah, banyak sekali Pak masyarakat yang mungkin kecewa nih, karena datang maunya harus pinginnya ada tindakan dan sebagainya. Ternyata pada saat datang banyak layanan yang memang dibatasi. Oleh karena itu, waktu Bu Ivo itu menyampaikan tentang teledentistry, karena ini memang dari pemerintah pusat juga sedang menggalakkan yang namanya telemedicine, dan ini ceritanya telemedicine untuk pelayanan gigi gitu ya. Jadi masyarakat bisa diberikan informasi awal terkait pelayanan gigi yang ada di puskesmas dan mana tindakan yang bisa dilakukan dan mana yang bisa dilakukan secara teledentistry. Maksud kami tindakan-tindakan itu bisa diberikan penjelasan, bisa diberikan konsultasi terlebih dahulu. Yang pertama untuk mengurangi kontak yang sebenarnya mungkin bisa dilakukan di waktu yang lain. Yang kedua, untuk memberikan kenyamanan pasien gitu loh kan, karena tadi ada yang disampaikan memang pasien beberapa kan memang takut ke layanan medis ya. Jadi walaupun sakit mereka mungkin lebih baik berobat atau membeli obat ke apotek, ini sudah menjadi tren ya. Jadi bentuk layanan teledentistry ini menurut kami menjadi salah satu alternatif untuk layanan yang sangat dibutuhkan ya. Selain pelayanan telemedicine, kami juga sebenarnya sudah mulai terutama untuk pasien-pasien COVID ini ada yang namanya layanan telemedicine. Tapi untuk teledentistry ini memang belum. Jadi pas Bu Ivo itu menyampaikan kepada kami, ya saya rasa sangat-sangat penting bahwa layanan gigi kami itu ya sebenarnya harusnya sudah mulai mengarah ke situ, karena kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir, kemudian nanti hal-hal apa yang mungkin berubah sewaktu-waktu terkait transmisi atau penularan dan sebagainya. Kemudian tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan dengan teledentistry. Oleh karena itu pentingnya untuk dibuat pedoman yang juga mengacu kepada arahan-arahan dari WHO maupun PDGI selaku organisasi yang menaungi organisasi gigi. Jadi kami merasa hal ini yang sangat penting memang untuk segera dilakukan, dan langkah-langkah yang dilakukan tadi juga sudah disampaikan. Mudah-mudahan semua sesuai gitu dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Dr. Seta Nurhayati Mularum MSc yang telah memberikan dukungan terhadap rancangan aktualisasi dari Mbak Ivon. Untuk selanjutnya kepada penguji, kepada Bapak Eko Susilo SIP MSI, kami persilahkan untuk bisa memberikan tanggapan. Dipersilahkan Bapak, monggo. Oke. Terima kasih Mas Dian. Selamat siang kepada Ibu Dr. Seta Nurhayati Mularum MSc, Kepala Puskesmas Piungan, Bantul. Dan yang kami hormati juga untuk Ibu Dr. Gigi Galuida Winarta Tito Ivona. Wah, namanya susah ini. Sebutannya tadi siapa, Mbak Ivona ya? Ivona Bapak nggih. Menarik terkait dengan pola pelayanan di era pandemi ini. Kemudian Mbak Ivona mengajukan alternatif inovasi berupa penyusunan panduan internal dalam rangka penerapan teledentistry. Mungkin catatan sebelum di judul itu mohon diselaraskan. Apakah betul ini kan UPT Puskesmas ya? Iya, Bapak. Di UPT Puskesmas itu ada balai lagi. Iya. Jadi kalau nomenklatur atau struktur di OPD barangkali saya kira juga tidak berbeda untuk Bantul. Jadi kalau puskesmas disebut UPT kan UPT-nya dari Dinas Kesehatan. Artinya balai itu biasanya setingkat eselon 3 yang itu UPT-nya dinas. Itu mungkin sebutan balai, apakah itu semacam poli gigi itu apa gimana? Itu mohon nanti ada penjelasan. Kemudian ini Mbak, tadi disebut baik oleh Mbak Ivona maupun mentor bahwasanya ini persoalan umum untuk dunia ya dilanda pandemi ini. Artinya Kementerian Kesehatan, kemudian Persatuan Dokter Gigi apa PDGI, kemudian WHO itu sudah membuat sebuah kebijakan atau sistem berkait dengan layanan jarak jauh ini. Tadi ada disebut telemedicine, kemudian ini ada teledentistry yang prinsipnya kaitan semacam layanan alternatif yang digabungkan dengan TI atau sehingga terjadi pertukaran informasi jarak jauh untuk menghindari risiko. Nah ini mungkin pertanyaannya kan yang panjenengan tawarkan ini sejauh ini di Bantul sudah sampai tahap apa atau sudah dilakukan dalam bentuk apa kaitan penerapan teledentistry ini? Artinya panduan yang panjenengan buat ini sebenarnya sebagai sebuah SOP, standar operating procedure atau standar pelayanan atau media informasi komunikasi gitu. Kemudian ketika itu disusun kemudian disosialisasikan kan sasarannya kan memang pertama di tingkat internal untuk pemberi layanan di puskesmas, tetapi untuk masyarakat gimana gitu. Artinya kan masyarakat selaku pengguna yang kita berikan layanan itu kan juga harus tahu gitu. Artinya ada risiko-risiko, ada tata cara, ada mungkin waktu, ada yang di situ itu nanti ada perbedaan. Artinya SOP itu dalam pemahaman kami itu untuk internal. Tetapi kalau untuk masyarakat itu ada standar pelayanan. Nah, di sini memang secara khusus terkait informasi. Namun demikian, pengertian panduan ini perlu diperjelas gitu ya. Terus kemudian kalau itu sebatas informasi,
Kalau sakit gigi kan juga harus diobati, harus ditangani gitu ya. Lah sejauh ini terus pasien dalam era pandemi itu harus gimana gitu. Artinya kan tidak boleh ada kontak-kontak, artinya kontak langsung. Nah, disitulah yang maksud saya, ketika pasien itu merasa sakit gigi atau ke pasien masyarakat itu sakit gigi kemudian mau periksa itu kan juga bagian yang harus tahu kalau ada panduan yang harus dilakukan gitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Eh, mungkin sementara itu. Kemudian ini mungkin kira-kira memang selama ini orang sakit gigi itu tidak selalu kemudian merasa perlu harus ke dokter gigi gitu toh. Seringkali nanti juga akan apa namanya sembuh sendirinya gitu toh. Atau apa namanya. Nah, itu mungkin adakah upaya kaitan di panduan ini untuk peningkatan layanan untuk meningkatkan motivasi eh, mendatangi puskesmas atau apa ya ber, berobat atau berkonsultasi kepada pihak puskesmas itu. Bagaimana kebijakan itu perlu diramu dalam sebuah pola pelayanan di balik pengobatan gigi ini dan gigi dan mulut nih. Mungkin apa namanya? Ya kalau memang ini belum dilakukan di wilayah Bantul, mungkin bisa apa namanya? Ya konsep panjenengan ini kemudian kan bisa diharapkan bisa ditularkan ke daerah lain sebagai apa namanya? Contoh yang baik yang dimulai dari Puskesmas Piungan melalui karya yang panjenengan tawarkan oleh Mbak Ivona ini. Mungkin itu Mbak Ivona. Nih. Mas Dian, itu Mas Dian. Ya, monggo. Bisa langsung diklarifikasi Mbak Ivon. Dipersilahkan monggo. Siap Bapak, terima kasih atas saran dan masukannya. Yang pertama saya mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang penggunaan istilah balai pengobatan. Jadi memang balai pengobatan ini merujuk ke arti yang sama seperti poli, karena poli ini kan masih merupakan kata serapan dari asing. Jadi mungkin kalau kita lihat di puskesmas-puskesmas, kita memang menggunakan kata balai pengobatan atau biasanya disingkat dengan istilah BP. Seperti itu. Jadi misal kalau kita ke puskesmas, biasanya ada tulisan BP umum, BP gigi, dan sebagainya seperti itu. Jadi ini merupakan istilah yang sama seperti poli, seperti itu. Lalu sudah lazim ya. Ya, siap Bapak. Oke. Lalu untuk sudah dilakukan dalam bentuk apa selama telemedicine di Bantul ini? Jadi sebenarnya selama ini mulai dari penanganan COVID sendiri pun Puskesmas Piungan itu sudah mulai menerapkan telemedicine. Jadi seperti ketika ada adanya keluhan dari pasien COVID yang kemudian disampaikan ke tracer, lalu tracer menyampaikan kepada pihak puskesmas. Kemudian puskesmas menerima keluhan dalam bentuk mungkin bisa WhatsApp atau telepon. Kemudian puskesmas menyiapkan obat, lalu obat itu kemudian diambil oleh tracer dan disampaikan kepada pasien COVID yang bersangkutan seperti itu. Jadi kalau di Puskesmas Piungan sejauh ini sudah diterapkan beberapa aspek dari telemedicine seperti itu. Cuman untuk teledentistry itu sejauh ini belum ada penerapan karena seperti itu tadi belum ada SOP atau panduan yang jelas mengenai alur pelayanannya. Sedangkan untuk teledentistry itu saya kemarin sempat cari-cari sedikit, sepertinya sudah mulai diterapkan di puskesmas Berbah. Cuman bentuknya seperti apa, saya belum meninjau lebih banyak seperti itu. Lalu untuk sasaran, pertanyaan ketiga yaitu tentang sasaran. Ini memang sasarannya hanya ditujukan kepada internal karena panduan ini berupa SOP. Karena kemarin saya memang mempertimbangkan untuk penerapan secara langsung, namun mengingat waktu dari Latsar ini hanya sekitar 1 bulan, sedangkan banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan seperti sistem pendaftaran, lalu sistem pembiayaan, lalu jenis teledentistry dan fasilitas yang akan kita pakai, lalu tentang pembiayaan dari
program ini dan sebagainya. Saya pikir waktu 1 bulan sepertinya kurang cukup. Jadi akhirnya saya memilih sasaran untuk langkah pertama dulu, yaitu pembuatan panduannya dulu. Nanti kalau panduannya sudah jelas, baru kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, yaitu penerapannya, seperti itu, Pak. Lalu untuk pelayanan pasien gigi yang bisa dilakukan melalui konsep teledentistry ini, memang kalau tindakan seperti tambal atau cabut jelas tidak mungkin ya Pak. Jadi tapi banyak sekali pelayanan lain di kedokteran gigi, di bidang kedokteran gigi yang bisa kita lakukan melalui teledentistry seperti telekonsultasi, telemonitoring, dan anamnesis atau screening seperti itu. Jadi misalnya ada pasien sakit gigi karena gigi paling belakang mau tumbuh atau impaksi seperti itu sebenarnya kita bisa lihat dari ronsen digital. Misalnya pasien sudah punya ronsen, kita bisa ukur di situ. Oh, ini apakah giginya ini memang cukup ruang atau tidak untuk dipertahankan atau harus dicabut. Kalau misalnya harus dicabut, tentu kita akan arahkan apakah pencabutan bisa dilakukan di puskesmas atau akan kita rujuk ke rumah sakit yang mempunyai spesialis bedah mulut seperti itu. Jadi sebenarnya beberapa keputusan atau beberapa medikasi itu bisa dilakukan hanya dengan anamnesis dan pemeriksaan visual seperti itu, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Bapak Dian. Mungkin bisa sedikit menambahkan Mas Dian, masih ada waktu. Monggo Bapak. Ya, ya terutama ini Mbak, saya kan berpikir kalau yang di kegiatan 4 sosialisasi panduan memang sasarannya sementara untuk internal. Kalau untuk masyarakat itu memang tidak mungkin waktu, tetapi kalau bicara kerangkaan itu kan bisa jangka panjang. Artinya konsep ya sesudah diklat, sesudah panjenengan dilantik jadi CPNS itu kan bagian dari konsep untuk pengembangan atau optimalisasi panduan ini, saya kira itu. Apa namanya? Ya artinya tidak dijawab sekarang, tetapi melihat kemudian ada distribusi panduan, saya kok jadi mikir ini panjenengan wujudnya itu buku ya, buklet atau apa itu. Nah, itulah yang saya kira sebuah buklet kan nanti setelah dicetak atau sudah ada bahan kan tinggal menggandakan gitu loh. Misalnya seperti itu maksud saya. Mungkin itu Mas. Ada Ya, tambahan siap. dari Mbak Ivan, monggo dipersilakan. Siap Bapak, memang nanti rencananya bentuk outputnya adalah berupa panduan, yaitu nanti akan kita distribusikan di Poligigi dan bagian pendaftaran tentang alur pelayanan, tentang pembiayaan dan sebagainya seperti itu. Sedangkan nanti memang ada rencana untuk melangkah ke arah sosialisasi ke masyarakat setelah kita menguatkan pemahaman tentang konsep ini di dalam internal puskesmas seperti itu. Pak Eko, cukup? Ya, oke. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Tantowi Jauhari SAP MPA, akan persilakan untuk bisa mereview apa yang telah disampaikan oleh penguji dan juga mentor. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Dian, yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Dr. Sita, kemudian yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Eko, dan yang saya banggakan Mbak Ivona. Wah, saya singkat aja, panjang banget namanya ini. Ya, baik. Pertama selamat Mbak Ivona sudah menyelesaikan tahap ya paparan rancangan aktualisasi. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Mentor atas penjelasan dan terlebih lagi terkait penguatannya ya. Penguatannya terkait apa yang nanti akan diangkat oleh Mbak Ivon. Untuk itu mohon terus dukungannya Ibu Mentor agar proses aktualisasi yang nanti dilaksanakan oleh Mbak Ivon bisa berjalan dengan baik, dan tentu Mbak Ivon terus komunikasi dan konsultasi dengan Ibu Mentor agar kegiatan ini benar-benar bisa terkontrol juga oleh beliau. Kemudian tadi ada beberapa penguatan dan pertanyaan dari Bapak penguji. Yang pertama tadi terkait dengan judul sudah dijelaskan, kemudian juga kaitannya dengan panduan mungkin sudah dijelaskan juga, atau mungkin bisa juga nanti bisa istilahnya bisa dikonkretkan saja, misalnya membuat draft SOP misalnya, kalau misalnya itu sudah fix ya, sudah fix memang Mbak Ivon mau membuat SOP, berarti langsung saja nanti bisa diistilahkan SOP, karena kemarin kan kita masih
diskusi ya, ini apa bentuknya petunjuk teknis atau bentuknya SOP. Nah, ternyata sudah fix SOP, nanti mungkin bisa istilahnya bisa langsung SOP, baik dari aspek penyusunan draftnya, pengesahannya, sampai sosialisasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait tadi juga yang disampaikan oleh Bapak penguji menyangkut tindak lanjut ya. Saya rasa itu bagus nanti dan bisa dituangkan di laporan aktualisasi. Nanti di laporan aktualisasi itu ada namanya rencana tindak lanjut. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Ivon bahwa nanti ini target awalnya di aktualisasi adalah internal ya. Ke depan harapannya bisa ke masyarakat. Nah, nanti bisa dituangkan di laporan aktualisasi ya. Kalau ini kan masih rancangan, nanti laporan aktualisasi. Dan mungkin juga terkait distribusi itu secara teknis bisa juga lihat nanti waktunya cukup atau tidak, bisa juga pada saat aktualisasi atau nanti menjadi bagian dari rencana tindak lanjut, misalnya agar mempermudah atau nyambung dengan teledentistry ya. Jadi serba tele, serba online dan seterusnya nanti ya seperti Halodoc lah kalau nggak salah ya, kurang lebih seperti Halodoc ya. Jadi nanti mungkin bisa juga Mbak Ivon membuat mungkin tutorial kecil-kecilan lah dari SOP itu, dibuat semacam video tutorial untuk menjelaskan tahap-tahapnya. Mungkin secara kita rekam ya, record screen saja nanti dengan jelaskan, bisa pakai Bandicam, pakai UBS, bisa bisa nanti tindak lanjut ya bisa. Nanti jenengan jelaskan sehingga distribusinya misalnya tidak hanya dalam bentuk dokumen tapi dalam bentuk video yang jenengan bisa share lewat WA dan lain sebagainya. Itu saya rasa lebih simpel dan nanti tindak lanjutnya setelah aktualisasi panjenengan mau publish di media sosialnya Puskesmas juga bisa dan lain sebagainya. Dalam bentuk video atau dalam bentuk soft file ya, dokumen dan lain sebagainya. Mungkin itu secara umum yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti aktualisasi berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Bapak penguji atas penguatannya dan masukannya. Kemudian terima kasih Ibu Mentor atas dukungannya. Oke. Dan selamat kepada Mbak Ivon. Saya kembalikan kepada Mas Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Tantowi Jauhadi SAP MPA yang telah mereview apa yang telah disampaikan oleh penguji dan juga mentor. Untuk poin-poinnya sudah dicatat nih Mbak Ivon nih. Ya. Sampun Bapak. Ya, untuk selanjutnya setelah seminar ini ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh Mbak Ivon. Yang pertama adalah merevisi laporan rancangan aktualisasi berdasarkan catatan masukan dari penguji maupun coach. Nanti monggo untuk catatan penguji dan juga bisa dilihat di LMS langsung dan bisa diketik ulang atau di copy ke dalam format yang sudah diberikan oleh penyelenggara. Mungkin nanti akan di-share di grup WhatsApp. Kemudian yang kedua adalah melengkapi tanda tangan berita acara dan juga lembar catatan masukan. Untuk teknis melengkapi tanda tangannya nanti bisa dikirimkan filenya berbentuk Microsoft Word kepada penyelenggara secara kolektif. Namun sebelum dikirim, nanti monggo untuk bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pak Tantowi. Apabila sudah mendapatkan lampu hijau dari Pak Tantowi, bisa langsung dikirim ke penyelenggara. Nanti penyelenggara akan melengkapi tanda tangannya dan akan dikembalikan kembali kepada peserta. Setelah dikembalikan, monggo untuk softfile rancangan aktualisasinya bisa dikirim melalui link yang sudah disediakan oleh penyelenggara. Nantinya juga akan diinfokan melalui grup WhatsApp, monggo untuk bisa dipantau. Kemudian untuk hard file-nya monggo untuk bisa dicetak 1 eksemplar untuk dikumpulkan ke subbidang perpustakaan Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan soft cover saja nih Mbak. Oke. Untuk batas waktu pengumpulan adalah 7 hari kerja setelah seminar berlangsung. Setelah seminar ini sudah bisa ditangkap nih Mbak. Sampun Bapak. Ya. Baik, Bapak, Ibu penguji, coach dan juga mentor, demikian tadi adalah pemaparan rancangan aktualisasi dari Mbak Dr. Kiki Galuida Winarta Tito Ivona. Mbak Ivon, itu sudah selesai. Untuk selanjutnya monggo kepada Mbak Ivon untuk bisa menutup seminar rancangan aktualisasi pada pagi menjelang siang hari ini. Monggo dipersilakan, Mbak. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan atas Bapak Tantowi sebagai coach, Bapak Dian sebagai pengampu, dan Bapak Eko sebagai penguji, serta Dr. Seta sebagai mentor. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Mbak Ivon. Sampai bertemu di seminar akhir dan matur nuwun kepada Ibu Mentor sudah bergabung bersama kami.